Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bapak. Nah, pada hari ini kita mempelajari tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 1. Nah, baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Giat berusaha meraih cita-cita. Nah, semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan, terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Nah, sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, anak-anak, silakan kalian amati dua gambar tersebut. Nah, itu adalah gambar Sungai Pesanggerahan antara yang dahulu dan sekarang. Nah, seperti yang kalian lihat, yang di atas adalah tempo dulu dan yang di bawah adalah sekarang. Nah, menurut kalian mana yang lebih bersih antara sungai yang tahun yang dulu dan yang sekarang? Bagaimana pendapatmu? Ya, betul sekali. Sungai yang lebih terawat adalah sungai yang masa sekarang. Di situ tampak lebih bersih dan lebih terawat. Nah, menurut kalian, siapa yang berperan untuk mengubah sungai tersebut menjadi lebih terawat? Nah, ternyata semua adalah berasal dari orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu orang-orang yang peduli terhadap lingkungannya. Si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Sairudin atau yang dikenal dengan Bang Udin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan, burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya.
Di tangan Bang Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, anak-anak, itu tadi sepenggal kisah tentang perjuangan tekad Bang Idin untuk membersihkan kali Pesanggerahan seperti yang ada kalian lihat pada gambar di awal tadi, yang tadinya dia kotor, tidak terawat, banyak sampah. Kemudian berkat perjuangan Bang Idin, akhirnya dia sekarang menjadi kali yang bersih dan banyak ditanami tanaman yang berguna dan bermanfaat. Nah, anak-anak, lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut. Artinya kita mengisi diagram ini berdasarkan bacaan yang barusan saja kita dengarkan tadi. Halangan yang dihadapi. Nah, anak-anak, kira-kira apa halangan yang dihadapi Bang Idin tadi dalam melestarikan kali Pesanggerahan tadi? Yaitu banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Ya, jadi Bang Idin ini tadi ditentang oleh masyarakat karena menurut mereka dia hanya sebagai perusuh. Selanjutnya, sikap yang dimiliki. Nah, jadi sikap apa yang dimiliki Bang Idin dalam menghadapi hal-hal atau halangan yang dihadapinya tersebut? Nah, sikap yang dimilikinya yaitu sikap sabar dan tekad yang kuat. Ya, jadi dia bertekad sangat kuat untuk membersihkan kali tersebut, sehingga pada akhirnya masyarakat pun jadi ikut juga peduli terhadap lingkungannya. Lalu usaha yang dilakukan. Nah, setelah masyarakat juga ikut membantu Bang Idin membersihkan lingkungan tersebut, lalu apa yang mereka lakukan atau usaha apa yang mereka lakukan kembali? Nah, usaha yang mereka lakukan yaitu membersihkan sampah, menanam pohon-pohon, menanam tanaman obat. Ya, jadi itu yang mereka lakukan sehingga akhirnya daerah sungai itu, sungai Kali Pesanggerahan tadi menjadi hijau kembali, menjadi bersih, dan burung-burung pun kembali ke situ karena banyak pohon-pohon yang dapat mereka jadikan sebagai tempat tinggalnya. Begitu ya. Cita-cita Bang Idin sungguh mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Anak-anak, tahukah kamu, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Sebagai catatan, yang pertama, berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Kemudian yang kedua, berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris dan masih berhubungan dengan baris berikutnya. Kemudian yang ketiga, berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, bagaimana cara mendeklamasikan sebuah puisi. Berikut ini adalah sebuah contoh puisi. Silahkan kalian mendengarkan. Dulu aku punya cita-cita ingin jadi pilot.
agar aku bisa terbang setinggi mungkin meraih mimpi-mimpiku, mencapai semua angan, dan mewujudkan semua harapan. Namun manusia hanya bisa berencana. Tuhanlah yang menentukan segalanya. Aku terjatuh, sayapku patah, dan hatiku berdarah, membawaku pada satu keadaan di mana aku benar-benar ingin menyerah. Ribuan langkah yang akhirnya hanya melahirkan air mata dan luka, saat semua tak berjalan semestinya. Seolah waktu tak pernah berkenan memberi restu, dan agar aku segera mengangkat kedua tangan untuk segera menyerah. Nah anak-anak, demikian tadi itu adalah contoh puisi tentang pilot ya, cita-citanya ingin menjadi seorang pilot. Anak-anak, berikut adalah tugas yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya yaitu buatlah video membaca puisi di samping ini dengan pelafalan dan intonasi yang tepat. Nah, jadi kalian buatlah video dengan membacakan puisi dengan judul Penjaga Alamku. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut merupakan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah anak-anak, ini adalah contoh poster yang digunakan untuk mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan. Nah, baiklah anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kalian dengar dan kalian pelajari tadi dapat berguna dan dapat kalian pahami dengan baik. Akhir kata, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.